Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan DJ Trading. Pagi hari ini hari Jumat 18 Oktober 2024. Seperti biasa kita akan memetakan untuk satu hari ke depan untuk XAU USD dan mungkin nanti kita akan sambung dengan yang lain. Sebelumnya kita akan mereview satu hari kemarin sebagai bentuk koreksi dan kehati-hatian ya. Jangan lupa bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel Wijaya Trading, bantu subscribe, like, dan share videonya. Semakin banyak kita berbagi, minimal kita bisa menanam satu kebaikan. Ketika itu yang kita bagi tentu bermanfaat. Baik, kita akan langsung memulai di review satu hari kemarin. Emas kita perkirakan akan bergerak turun dengan simulasinya berada di area yang kita tandai tidak mampu untuk ditutup lebih tinggi. Demikian juga ketika bergerak turun kita uji satu di area retrace-nya, yang kedua berada di area support yang kita tandai warna orange juga di sana. Kemudian di dalam ya, karena akan koreksi naik dulu, di dalam kita manfaatkan peluang buy di 2679.07 dengan target yang terdekatnya di 2685. Ya, beruntung kita dapat di awal untuk target yang pertama, setelahnya terkoreksi dan konsolidasi. Baru setelah break di sana akan mulai bergerak naik meskipun ada penolakan yang cukup signifikan ya. Bergerak turun hingga mendekati area supportnya namun tidak mampu ditutup lebih rendah, sehingga ada rejeksi yang cukup panjang. Dan dari sisi kecenderungan ya masih didominasi oleh bullish, sehingga tidak salah atau wajar ketika masih bergerak kembali naik. Bergerak naik maksimum kita perkirakan di 2701.57. Dan kalau kita lihat ini bergerak naiknya hampir mendekati ya, sekitaran itu, tidak akan beda jauh. Dari yang kita sudah analisakan, setidaknya kita dapat dua peluang dari sisi buy dan dua kali dari buy lagi tentunya ya. Dari sell-nya kita juga bisa mendapatkan ketika sudah ada signifikan merah, ini sudah lebih dari setengahnya. Kalau kita masuk di sell berikutnya, targetnya masih cukup untuk satu kali transaksi. Oke, itu yang bisa kita review. Bagaimana dengan euro? Euro kita lihat di tanggal 17 kemarin. Euro kita perkirakan akan bergerak naik ya, dengan simulasinya akan mendekati targetnya di sana. Kemudian kalau kita lihat sempat akan bergerak naik tetapi ditolak kembali, kemudian ternyata bergerak turun sampai di posisi sell-nya kemudian naik ya, sehingga dari sisi sell ini kita menempatkan recovery di 60 sampai 80, itu kira-kira di sini ya. Kalaupun kita merecovery di area ini, naik dari sana bergerak sampai di ujungnya bisa 200 sekian, 230-an. Dengan demikian dengan angka 100 pun untuk recovery tetap bisa kita recover dengan baik, bisa menutup kerugian bahkan bisa profit. Kemudian setelah ditolak berada di area resisten yang terdekat ya, karena banyak penolakan ya, kita jadikan resisten yang terdekat. Ada rejeksi, ada bearish yang signifikan bahkan menutup semua kekuatan bullish, maka ini menjadi potensi dia akan kembali bergerak turun. Sampai di mana kita ukur di sisi daily range-nya, bergerak turun bisa mendekati target kita yang kita tandai di sini ya. Ya, setidaknya kalau kita menempatkan posisi dari setelah breaknya masih lebih dari cukup untuk target di euro USD ya. Kemudian di pound sterling, bagaimana di pound sterling satu hari kemarin, apakah recover atau kita bisa mendapatkan peluang maksimumnya ya, karena kecenderungannya masih akan bergerak naik ya, tentu kita menguji dengan area resistennya di sana. Posisi buy kita tempatkan di 1.3300 ya,
1.30053 ya. Oke, kemudian sempat bergerak naik mendekati targetnya ya, tentu sudah lebih dari cukup. Ini sudah 180-an untuk di pound sterling. Sementara di posisi bawah ada sebagian yang sudah tersentuh, ada sebagian broker yang masih belum tersentuh ya. Kondisi ini tentu tidak sama satu dengan lain ya. Broker satu dengan yang lain akan menerapkan spread yang berbeda, sehingga ada sebagian ini yang tersentuh dan sebagian enggak ya. Ketika tersentuh tentunya kita sudah mempersiapkan di angka 100 sampai 150 di atasnya untuk kita recover. Dengan demikian tetap saja bisa kita dapatkan peluang profitnya. Oke, kemudian untuk analisa hari ini kita lihat bagaimana kelanjutannya hari ini, apakah akan berpeluang naik atau turun. Kita lihat, kita kembalikan ke posisi bersih dulu. Oke, dari sini kelihatan kecenderungan masih naik, kemudian koreksi kecil dan akan kembali bergerak naik. Silakan nanti ditempatkan di atas area resisten, kita bisa menempatkan di sana untuk buy-nya. Targetnya silakan diukur sesuai dengan style kita, sesuai dengan perhitungan kita. Kemudian ketika tidak mampu dia menembus area resisten, dia akan kembali bergerak turun seperti ini. Kita menguji di penolakannya, kemudian retest di sana, akan kembali bergerak turun lagi jika tidak mampu ditutup lebih tinggi. Posisi sell kita bisa menempatkan di sana dengan target di bawah itu ya, di kisaran 2680-an ya, atau 2679. Oke ya. Oke, kita bisa tempatkan di sana targetnya. Kemudian sampai di sini bisa ya, dari satu hari ini, satu hari kemarin karena cukup pendek, maka hari Jumat ini diperkirakan akan jauh lebih panjang sehingga bisa sampai di sini. Areanya bisa di kisaran 2659, sementara di sisi atasnya bisa sampai di kisaran 2724. Oke, ini aja simulasinya. Untuk buy tadi bisa di 2699 dengan targetnya berada di kisaran ini ya, 2706 ya, 2706 ini aja sudah. Kemudian untuk target berikutnya kita bisa tempatkan di 2714. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silakan sesuaikan saja, ini hanya satu simulasi, opini kita kembali ke masing-masing. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit dua arah.